Hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Anak-anakku sekalian yang saroleh, calon-calon hufadz, calon duat, calon asatidz, calon-calon ahli surga. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam kajian tentang adab. Kita sedang membahas adab kepada Allah. Adab kepada Allah yang pertama adalah mentauhidkan Allah. Yang keduanya takut kepada Allah. Ketiganya mengagungkan Allah. Itu yang kita sudah bahas ya. Nah sekarang yang keempat, salah satu adab seorang muslim kepada Allah adalah mencintai Allah dan Rasulnya. Melebihi cinta kepada apapun dan kepada siapapun. Kita mencintai orang tua, boleh apa tidak? Bukan boleh, tapi wajib. Mencintai saudara, mencintai anak, adik, kakak, paman, bibi, uwa, keponakan, saudara sepupu, bahkan tetangga, bahkan yang gak kenal selama dia muslim, wajib kita cintai. Termasuk cinta kepada diri kita sendiri. Tapi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya harus lebih besar dibanding cinta kepada apapun, dibanding cinta kepada siapapun. Kenapa kita wajib mencintai Allah? Karena sifat-sifat yang Allah miliki. Sekarang bayangkan, kalau ada orang, teman atau tetangga, dia baik setiap ketemu kita, ngasih apa aja, ngasih uang, ngasih makanan, ngasih barang. Kalau kita sakit, dijenguk sama dia, dikirim makanan, diantar ke dokter, dibayarin ongkos dokternya, diantarnya pakai mobil dia yang bagus, kitanya disuapin, terus dihibur sampai sembuh. Kepada orang yang kayak gitu, kita benci apa suka? Suka, senang ya, cinta, sayang kepada dia. Kenapa kita mencintai orang tua? Karena orang tua yang ibu terutama mengandung kita 9 bulan tuh. Melahirkan kita, melahirkan itu perjuangan hidup dan mati. Sakitnya melahirkan itu tidak ada tandingannya. Darah keluar banyak itu. Sampai nyengir-nyengir nahan sakitnya. Sampai tipe pereket gitu, tipe bergeg gitu.
Tipe mereka tuh saking sakitnya itu nahannya tuh kayak gitu. Setelah lahir, penderitaan belum usai. Setelah melahirkan itu, luka bekas melahirkan itu, perihnya sakitnya itu gak ketahan. Mau ke WC aja segen karena sakit. Darah masih keluar tuh. Dalam keadaan masih lemah, masih sakit, harus ngurus bayinya. Bayinya ditatap, diusap, disusuin, digantiin popoknya sambil nyengir-nyengir nahan sakit. Ibu tuh. Jadi pengorbanan dan penderitaan ibu bagi setiap anaknya itu luar biasa. Gak ada tandingannya. Setelah beres, menyusui terus dididik, diurus, disuapin. Nyuapin anak kecil usia 2 tahun sampai 4-5 tahun itu bisa 2 jam loh. Kalian kan punya adik ya? Atau kalian sendiri masih ingat gak? Disuapin tuh harus dikejar-kejar. Gak mau itu anak itu. Pengennya jajan yang berbahaya bagi tubuhnya. Pengennya makan makanan kue-kue warung yang mengandung zat kimia. Enak bagi anak kecil tapi berbahaya bagi tubuh. Tapi ibu tuh terus ngejar-ngejar asal masuk. Makanan bergizi dan enak yang bermanfaat bagi tubuh asal masuk. Walaupun 2 jam sambil ngejar-ngejar, ibu tetap tabah, tetap sabar, tetap gigih gitu. Kayak gitu tuh. Kalau umpamanya ayahnya cukup perhatian dan tidak sibuk kerja di luar, ada di rumah, ayahnya gak mampu itu. Kecuali saya. Saya itu dulu, Ustaz Haidar itu, wah dikejar-kejar. Kapal-kapal, masuk gua. Pintar. Sekali suap dipuji itu. Biar anak seneng. Pintar, hebat, kasep, soleh, pihafidin. Betul jadi hafid tuh. Kayak gitu. 2 jam itu selesai itu. Kadang si anak itu pintar juga. Kemana lari dulu? Gak lama udah kosong. Wah hebat. Ternyata dibuang di sana. Ada yang kayak gitu tuh. Jadi ibu itu paling besar jasanya. Ayah juga di bawah jasa ibu. Tapi dibanding yang lain-lain paling besar. Makanya setiap anak sayang ke orang tua. Ya enggak? Karena perhatian ke kita, mengurus kita, mendidik kita, menyayangi kita. Kalau tidur, anak itu kan di mana aja ya, di lantai, lagi main, tek tidur. Di kursi, lagi main, tek tidur. Oleh ayah, oleh ibu dibiarkan sampai subuh di sana? Enggak, di pangku. Saya juga masih ingat ketika tidur di lantai gitu oleh ayah di pangku. Enak weh, padahal ingat. Pura-pura tidur pingin di pangku. Setelah dipindahin ke kasur, diselimuti, dicium dulu tuh. Sayangnya begitu. Makanya anak balik menyayangi orang tua. Karena pengorbanan dan perhatian, kasih sayang orang tua besar sekali ke kita. Kita balik mencintai mereka, menyayangi mereka. Itu baru orang loh. Kita mencintai orang, menyayangi orang karena akhlak baik, jasa yang besar, karakter atau sifat dan tabiat yang mulia yang ditujukan ke kita. Makanya kita balik menyayangi mereka. Nah Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih sayang ke kita dibanding orang tua ke kita. Allah itu lebih cinta ke kita dibanding cinta orang tua kepada anaknya.
Suatu saat ada seorang ibu tuh yang menyusui anaknya. Kelihatan oleh Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, menurut kalian mungkin gak ibu itu melemparkan anaknya ke dalam api? Kata para sahabat, enggak mungkin. Karena apa? Karena sayangnya, karena cintanya. Apa kata Nabi SAW? Demi Allah. Allah lebih cinta kepada hambanya dibanding cinta ibu itu kepada anaknya. Jadi cinta Allah kepada kita luar biasa. Melebihi cinta seorang ibu kepada anaknya. Terus Allah makanya disebutkan Ar-Rahmanur Rahim. Apa arti Ar-Rahman? Pengasih, Ar-Rahim, penyayang. Allah itu Ghafur. Apa makna Ghafur? Maha pengampun. Kita bersalah, tidak langsung diazab oleh Allah, diampuni. Setelah melakukan dosa, kita istighfar, diampuni. Setelah melakukan dosa, kita sholat, diampuni. Setelah melakukan dosa, kita baca Quran, diampuni. Kalau semua dosa dibalas oleh Allah di muka bumi ini, tak ada makhluk yang tersisa. Binasa semua, musnah semua. Tapi Allah mah tidak. Dibiarkan dulu. Allah maha pengampun, Allah maha penyayang, Allah maha wahab. Apa wahab itu? Maha pemberi. Innaka antal wahab. Wahab itu maha pemberi. Allah itu Jawad. Jawadun karim. Jawad itu dermawan. Jangankan orang mukmin yang soleh, orang kafir yang durhaka oleh Allah diberi kekayaan, diberi jabatan, pangkat, kekuasaan. Ada orang kafir yang kaya? Banyak. Ada orang kafir yang berkuasa? Banyak, lebih banyak daripada orang Islam. Penguasa negara superpower di dunia itu kafir itu. Amerika, beberapa negara maju di Eropa, Cina, Jepang gitu ya, negara-negara maju itu kalah kafir hungkul itu teh. Penguasanya kafir. Oleh Allah diberi kekuasaan, diberi kekayaan. Karena Allah maha pemberi, Allah maha dermawan. Jadi karena Allah itu memiliki sifat-sifat yang sangat baik. Dia pengasih, dia penyayang, dia pengampun, dia dermawan, dia maha pemberi, dia maha empati kepada penderitaan hamba-hambanya. Makanya walaupun kita sering durhaka, kita tetap diberi kesehatan, diberi kehidupan, diberi kesenangan, diberi kebahagiaan. Walaupun kita banyak durhaka kepadanya. Karena seluruh nikmat tersebut yang Allah berikan kepada kita, maka kita pasti mencintai Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Itu surah An-Nahl ayat 53. Wa ma bikum min ni'matin. Tidak ada satu nikmat pun yang diberikan kepada kamu. Faminallah. Apa saja nikmat yang diberikan kepada kamu itu semua dari Allah. Jumlah nikmat yang Allah berikan gak terhitung. Gak bisa dibayar oleh harta apapun. Organ tubuh kita. Coba jantung. Berapa harga jantung? Kalau kita jantung ada kerusakan. Terus gak bisa diperbaiki. Bisa diganti dengan jantung dari orang lain yang masih bagus. Itu berapa harganya? Ratusan juta. Miliaran. Itu baru jantung. Belum ginjal, ada ginjal yang sudah rusak, bisa diganti? Bisa. Dari ginjal orang lain berapa? Itu bisa miliaran.
Mata rusak umpamanya nggak bisa dipakai melihat lagi, bisa diganti, bisa. Mata orang yang sudah mati tapi masih bagus, masih berfungsi, bisa diterapkan, bisa. Beli berapa? Miliaran. Antum umpama ada 5 jari, coba 1 jari dipotong dibeli 10 miliar, mau? Nggak mau. 10 miliar aja nggak mau kita jual nih. Ini berapa harganya ini? Semuanya. Seluruh tubuh kita kalau dijual triliunan nggak akan mau. Sok umpamanya kaki antum. Dibelilah 1. Berapa? 100 miliar. Setelah itu antum pincang. Mau? Na'udzubillah, nggak mau. Mahal harganya. Belum kesehatan yang kita miliki. Coba orang yang sudah sakit umpamanya dirawat di rumah sakit yang mewah umpamanya. Sehari bisa puluhan juta bayarnya. Sehari kalau dirawatnya seminggu, sebulan berapa ratus juta itu. Allah berikan kesehatan secara gratis. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mencoba menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kamu, kamu nggak akan bisa menghitungnya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang diberikan kepada kamu itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua kebaikan Allah, kedermawanan Allah. Maka mestilah kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan kadar kecintaan yang lebih besar dibanding cinta kita kepada orang tua. Mana yang lebih besar jasanya? Ibu ataukah Allah kepada kita? Allah kepada kita. Jasa ibu besar, nggak ada tandingannya. Tapi dibanding kebaikan Allah kepada kita, jauh lebih banyak kebaikan Allah kepada kita. Makanya cinta kepada Allah itu harus dengan kadar yang terbesar dibanding cinta kepada siapapun. Allah berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Itu surah Al-Baqarah 165. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, paling besar kecintaannya kepada Allah daripada kepada dirinya sendiri. Makanya untuk bisa mengungkapkan rasa cinta kepada Allah, harta dan jiwa kita dikorbankan. Seorang mukmin siap mati, kehilangan nyawa, siap kehilangan harta hanya untuk mencintai Allah. Makanya Allah menyatakan, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian satu perdagangan, satu perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Yaitu kamu beriman kepada Allah, kepada Rasul, dan jihad dengan harta dan jiwa. Kenapa kita siap mati di medan perang? Karena cinta kita kepada Allah. Nyawa dikorbankan, harta dikorbankan. Itu ibarat menjual diri, menjual harta kepada Allah. Allah yang membeli. Dengan apa Allah membeli harta dan jiwa orang-orang mukmin? Dengan apa? Dengan surga. Surah At-Taubah ayat 111. Menyatakan, innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli harta dan jiwa orang-orang mukmin dengan surga. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah.
Fayaqtuluna wa yuqtalun, mereka membunuh atau dibunuh. Tuh. Dijual jiwanya, dijual hartanya kepada Allah dengan cara berperang, oleh Allah dibeli dengan surga. Itu menunjukkan lebih besar cinta kepada Allah daripada kepada diri sendiri. Makanya siapa orang yang lebih mencintai orang tua, anak, harta, kekayaan, rumah, pekerjaan, dibanding mencintai Allah dan Rasulnya, Allah murka. Sekarang gini, kita punya orang tua, ya enggak? Wajib kan kita mencintai mereka ya. Nah, sekarang ada tetangga, baik. Oleh kita dicintai. Boleh apa tidak tetangga mencintai tetangga yang baik? Boleh, bagus. Tapi cinta kita kepada tetangga lebih besar daripada cinta ke orang tua. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Tetangga cuma ngasih sekali dua kali. Ya betul harus kita cintai. Tapi orang tua mah kan selama-lamanya. Dari mulai mengandung, melahirkan, menyusui sampai ngurus itu kan seumur hidup kita tuh. Ya. Kalau orang tua tahu kita lebih mencintai tetangga daripada orang tua. Kalau umpah kita punya makanan, dikasih ke tetangga, orang tua nggak dikasih. Kita udah kerja, gaji pertama, kasih ke tetangga, orang tua nggak dikasih. Orang tua sakit, tetangga sakit, malah ngurus tetangga, orang tua dibiarkan. Kira-kira orang tua tersinggung nggak? Iya tersinggung. Marah nggak? Marah. Sedih nggak tuh? Sedih tuh anak saya yang saya urus, yang saya kandung, yang saya lahirkan, yang saya biayai. Lebih perhatian, lebih cinta kepada tetangga yang kebaikannya hanya sekali dua kali. Sedih orang tuh bisa nangis. Marah ya? Apalagi Allah, orang tua cemburu kepada kita. Karena kita lebih perhatian ke tetangga daripada ke orang tua, cemburu. Allah lebih pencemburu. Kita diciptakan oleh Allah, diberi rezeki, diberi kesehatan, diberi segala macam kenikmatan. Tapi lebih cinta ke sesama makhluk daripada kepada Allah. Allah murka. Ini surat At-Taubah ayat ke-24. Siapa yang hafal? Ada yang hafal nggak? At-Taubah 24. Ada yang hafal? Qul in kana. Ada yang hafal? Belum. Belum sampai ke surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat surah ke berapa? Ke-9. Allah berfirman di ayat tersebut, Qul in kana aba'ukum au abana'ukum au ikhwanukum. Katakan oleh Muhammad, apabila bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, au ashiratukum atau keluarga-keluarga kamu, au amwalun iktaraftumuha atau harta-harta yang kalian bangga-banggakan. Wa tijaratan takhshawna kasadah atau bisnis perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, khawatir rugi. Wa mahsakina tardawnaha atau tempat-tempat tinggal yang kalian sukai, yang kalian senangi. Kalau semua itu orang tua, anak, saudara, keluarga, harta, bisnis, tempat tinggal, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah. Kalau semua itu lebih kalian cintai
Daripada mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai jihad ya Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Tunggu sampai Allah datangkan azabnya kepada kalian. Boleh mencintai ayah? Bukan boleh, harus. Boleh mencintai anak? Wajib. Boleh mencintai keluarga, saudara? Iya harus. Tetangga? Iya harus. Tapi tidak boleh melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allah Rasulnya nomor satu. Yang lain-lainnya di bawah itu. Kata Allah, fatarabbasu, tunggu tuh oleh kalian. Hatta ya'ti Allahu bi amrih, sampai Allah mendatangkan azabnya kepada kalian. Allah murka tuh. Oleh karena itu wajib kita mencintai Allah. Dan itu termasuk adab yang harus kita lakukan kepada Allah. Mencintai Allah. Karena kebaikan Allah itu tidak ada tandingnya kepada kita. Tapi kan Allah suka mengazab. Orang tua juga suka menghukum enggak? Kalau kita nakal-nakal banget, orang tua suka marah? Sering ya? Sering, karena kitanya nakal. Bukan karena orang tua anak puguh marah, enggak mungkin. Kadang orang tua suka mukul, suka ngejembel, mungkin. Karena kitanya nakal, tapi sayang. Umpamanya umi, emak, mama di rumah suka mukul, jebret, ada tetangga yang gede. Bu, tenaga ibu mah kecil, biar saya pukulkan ya. Dikasih nggak sama ibu? Enggak, udah beda pukulannya. Ibu memukul dia bukan untuk menyakiti, sekedar memberi hukuman agar cerah. Karena kasih sayang. Kalau orang lain memukulnya sesangklang, ya bukan karena kasih sayang. Jadi orang tua aja suka marah kalau kitanya nakal. Kalau Allah melihat kitanya juga lalai, durhaka, ya suka menghukum ya. Hukumnya hukuman kasih sayang. Biar kita gak kebablasan. Biar kita jera. Biar kita tidak terus-terus melakukan kesalahan. Jadi wajib kita mencintai Allah dan itu adalah adab kita kepada Allah mencintainya. Kedua, mencintai Rasulnya. Karena Rasul SAW manusia terbaik kepada orang lain. Orang tua, ibu dan ayah baik kepada kita. Tapi jasa ibu dan ayah tidak bisa mengalahkan jasa Nabi Muhammad SAW kepada kita. Ayah dan ibu seringkali kata orang Sunda ya. Namanya nyaah dulang. Kalian gak tahu ya nyaah dulang. Jangankan kalian, orang tua juga banyak yang gak tahu nyaah dulang. Nyaah dulang itu sayang kepada anak, tapi hanya memperhatikan kepentingan anak yang sifatnya duniawi. Nah, dulang itu apapun yang diinginkan oleh anak dikasih walaupun gak bagus. Anak ingin main game dikasih biar seneng, biar suka. Padahal main game itu buruk apa jelek bagi si anak? Buruk dan jelek. Semalaman gini terus tuh sambil matanya merah melotot, ngantuk juga ditahannya. Itu buruk dan jelek. Kalau orang tua yang sayang ke anak akan dikasih, mending anak nangis. Kalau nangis nggak berbahaya, nangis mah obat. Tapi kalau dikasih ketawa, senyum, seneng, tapi membahayakan. Mentalnya, fisiknya bisa sakit ya. Ada kan anak yang karena keranjingan game sampai tidak tidur, tidak makan sampai 3 hari, sampai otaknya kelelahan kemudian mati. Ada banyak. Ada yang game sampai diambil oleh orang tua marah ngamuk kayak kesurupan, kejang-kejang begitu. Itu bahaya banget. Demi kesenangan anak oleh orang tua dikasih. Nyaah dulang namanya.
Jadi orang tua jasanya kepada anak umumnya hanya sebatas kebutuhan duniawi, fisik semata-mata. Tapi kalau jasa Nabi Muhammad SAW membimbing semua orang menuju kepada kebahagiaan abadi di akhirat. Orang tua ingin anaknya soleh sampai bahagia di akhirat masuk surga. Tapi seringkali gak mampu. Ngajar ngaji, malas. Ngajar umpamanya kebaikan, malas. Tersibukkan oleh urusan yang lainnya. Kan gitu umumnya. Nah, Nabi Muhammad SAW manusia yang paling baik kepada orang lain. Beliaulah yang menyampaikan risalah dari Allah Azza wa Jalla. Menyuruh, mengajak manusia ke jalan yang lurus. Mengajak kepada segala macam kebaikan. Melarang dari seluruh keburukan. Menyelamatkan kita dari murka dan azab Allah dunia sampai akhirat. Beliau tidak mengenal malas, penat, capek, lelah dalam menyampaikan risalah. Seluruh kebaikan umat ini, lahirnya para sahabat, lahirnya para ulama, lahirnya orang-orang yang soleh, lahirnya para wali Allah, itu semua buah dari dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Saking besarnya jasa Rasul SAW kepada kita semuanya, maka wajib kita mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Dan kecintaan kepada Nabi harus lebih besar daripada cinta kepada ayah kita, ibu kita, anak kita, bahkan diri sendiri. Siapa yang lebih mencintai Allah dan Rasul di atas cinta kepada yang lain, dia akan merasakan manisnya iman. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman." Ada 3 hal. Tiga perkara. Siapa orang yang memiliki 3 perkara ini dalam dirinya, dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lainnya. Jadi siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kepada yang lainnya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Kalau belum mencintai Allah dan Rasulnya di atas yang lainnya, maka orang itu tidak dianggap beriman. Cinta kita kepada harta lebih besar daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Pas Allah dan Rasulnya nyuruh infak dan sedekah, lebih sayang ke harta. Ngapain diinfakkan, disedekahkan? Orang itu enggak beriman. Kita lebih menurut orang tua daripada Allah dan Rasulnya. Pas orang tua menyuruh berbuat buruk seperti ke anak perempuannya. Kamu cantik tuh, seksi. Jangan ditutup. Buka jilbabmu tuh. Harus taat ke orang tua. Lalu si anaknya lebih mencintai ayah dan ibunya. Akhirnya dibuka jilbabnya. Menampakkan auratnya kemana-mana. Perempuan itu enggak beriman. Karena lebih mencintai orang tua daripada siapa? Allah dan Rasulnya. Tidak beriman tuh. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas. Beliau bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain."
Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum menjadikan aku itu Nabi Muhammad SAW. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sebelum menjadikan aku lebih dia cintai daripada bapaknya, anaknya, ataupun manusia seluruhnya. Umar bin Khattab pernah berkata, Wallahi ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min kulli ahadin illa min nafsi. Demi Allah, wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada setiap orang, kecuali diriku sendiri. Aku lebih cinta diriku daripada kepada engkau. Maka berkata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi hatta min nafsih. Tidaklah salah seorang di antara kalian beriman sebelum menjadikan aku lebih dia cintai walaupun dari dirinya sendiri. Nggak boleh lebih mencintai diri daripada Nabi SAW. Maka berkata Umar, anta ya Rasulullah ahabbu ilayya hatta min nafsi. Kalau begitu engkau ya Rasulullah lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Kata Nabi, al-an ya Umar, sekarang ya Umar. Naam al-an, ya sekarang sejak detik ini saya lebih mencintai engkau daripada mencintai diri sendiri. Ini menunjukkan bahwa cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya bagian dari iman. Makanya harus menjadi adab dan akhlak kita mencintai Allah, mencintai Rasulnya melebihi cinta kita kepada yang lain-lain. Dari cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya ini akan lahir beberapa buah yang bagus. Beberapa hasil yang luar biasa istimewanya. Apa sajakah? Pertama, alla yuhibbal mu'minu illa salihina minan nas li'annahum ahlu mahabbatillahi azza wa jalla. Pertama, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mencintai siapapun kecuali orang-orang yang soleh. Dari kalangan para nabi, para sahabat, para syuhada, para solihin, para ulama. Kenapa? Karena mereka itu, orang soleh itu adalah orang-orang yang mencintai Allah. Kedua, ayuhibbal mu'minu al-a'mal as-salihah. Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya akan juga mencintai amal soleh. Mencintai sholat, mencintai saum, infak, zakat, dan sedekah. Mencintai ilmu syar'i, mencintai pengajian-pengajian, mencintai ketaatan, karena semua amal soleh, semua ketaatan itu adalah amal yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa yang melakukannya, dia akan meraih kecintaan Allah. Siapa yang melakukan amal soleh, Allah akan mencintainya. Ini buah yang kedua. Buah yang ketiga, ayyubghidhal mu'minu kullama yubghidhuhu Allah. Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya akan membenci semua yang dibenci oleh Allah. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, ahli bid'ah, ahli maksiat, termasuk amal-amal yang mereka lakukan, kekufuran, kemunafikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Karena Allah membenci semuanya itu. Membenci para pelakunya. Membenci semua jenis dosa dan maksiat. Itu buah yang kedua. Buah yang ketiga. Buah yang keempat.
Al-musara'atu ila ada'il faraid li'annaha ma'murun biha min Allah. Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya akan bersegera dalam menunaikan kewajiban. Karena kewajiban adalah hal yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kita mencintai Allah, pasti juga akan bersegera melaksanakan perintahnya. Tidak akan berleha-leha, tidak akan ditunda-tunda. Kata orang Sunda, moal lengle, moal talangke, moal hararese, moal kaleked. Lengle, talangke, hararese, kudu dite, ke bikin bete. Apa lengle, talangke, hararese itu? Lelet, lemot. Kalau ibu kalian menyuruh, ambilin sapu tuh, tolong disapuin di teras. Ya mau nanti, tenang. Saya menunjukin 2 jempol. Siap. Sambil begini, siap. Ada kan yang begitu? Tapi diam aja tetap berbaring. Kesel gak ibu kita? Kesel. Udah 5 menit itu teras masih kotor. Nah itu cepat dibersihin dulu. Nanti keburu ada tamu. Tenang mah, siap laksanakan. 86. Tapi tidak juga, bikin kesal. Allah Azza wa Jalla lebih kesal lagi. Kalau perintahnya diabaikan. Makanya orang yang mencintai Allah akan segera melaksanakan apa yang Allah wajibkan dan melaksanakan atau menambah amalannya dengan yang sunnah, memperbanyak yang sunnah. Kalau yang wajib nggak bisa diperbanyak. Yang wajib nggak bisa ditambah, contohnya sholat yang 5 waktu. Bisa nggak ditambah jadi 6 waktu? Nggak bisa. Berapa rakaat sholat yang wajib sehari semalam? 17. Dah saya mah cinta kepada Allah, tambah aja jadi 20. Bisa? Nggak bisa, nggak boleh. Jadi bid'ah. Tapi yang sunnah bisa diperbanyak. Karena semuanya itu bisa menyebabkan Allah mencintai pelakunya. Mencintai kita. Siapa yang memperbanyak amalan sunnat setelah amalan fardu, Allah akan mencintainya. Kata Allah Azza wa Jalla dalam salah satu hadis qudsi, وَلَا يَزَالُ عَمْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengamalkan amal sunnah sampai aku mencintainya. Semakin banyak amal sunnah yang kita lakukan, semakin Allah cinta kepada kita. Inilah buah yang keempat. Bersegera dalam menunaikan ibadah. Buah kelima, ijtinabul ma'asi wa kullu ma yubghidullah. Buah kelima dari mencintai Allah dan Rasulnya adalah akan menjauhi maksiat, menjauhi segala yang Allah benci dan Allah murkai. Itu yang kelima. Buah keenam. Al-hirthu ala ittiba'in nabi. ولزوم سنته وعدم هجرها لأن ذلك برهان على الصدق محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعين على تحصيله. Keenam, orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya akan bersungguh-sungguh dan semangat dalam mengikuti sunnah Rasul. Tidak meninggalkannya, tidak mengabaikannya, sekecil apapun sunnah Rasul tersebut. Kita mayoritas kaum muslimin sering mengabaikan sunnah-sunnah yang
dianggap kecil dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya nih, kalau mau pakai pakaian, baik baju, celana, sepatu, kaos kaki, sendal, pakai yang bagian mana dulu? Kanan dulu. Kalau melepasnya, kiri dulu. Itu sunnah loh. Dan dapat pahala. Ada doa. Ketika pakai baju ada doa? Ada. Kanan dulu, baru kiri. Celana juga begitu. Sepatu, sendal, kaos kaki juga begitu. Itu sunnah Rasul. Jangan abaikan. Makan, minum. Pakai tangan mana? Kanan, jangan kiri. Yang kiri sunnah enggak? Sunnah. Tapi sunnah syaitaniyah. Sunnah syaitan. Kalau yang kanan sunnah siapa? Sunnah Nabi SAW. Mana yang kita amalkan? Sunnah Nabi atau sunnah syaitan? Ya sunnah Nabi SAW. Kata Nabi SAW, la tashrabu bishimal, fa inna syaitan yashrabu bishimal. Jangan kalian minum dengan tangan kiri. Karena syaitan minum pakai tangan kiri. Orang kan kebanyakan minum pakai kirinya. Pakai tangan apa? Kanan. Iya. Pakai tangan kanan. Direwasen tak budak. Pakai tangan kanan. Orang kan makan pakai tangan kanannya. Pas minum, legok. Ada yang begitu? Awas kalian gitu. Suka gitu? Makan bala-bala. Dengan apa? Bala-bala di kanan, cengek di kiri. Ada yang begitu? Jangan-jangan kalian suka begitu ya? Jangan lagi. Pindahkan. Ya. Atau cibai. Kalau cibai pakai cengek enggak? Enggak ya, sudah pedas ya. Saya juga sampai kabuhulan itu makan cibai. Karena saking pedasnya tuh. Enak enggak cibai? Enak. Saya juga suka. Cuma bahaya. Minyaknya banyak. Nah, kalau orang barat makan utamanya apa? Daging. Dibakar kadang-kadangnya, namanya apa? Steak. Makannya pakai apa? Sendok dan, bukan sendok. Pisau dan garpu. Jadi si dagingnya itu dipegang sama garpu biar nggak lari. Terus dikeret, cek gitu ya. Nah dikeret, setelah itu garpunya di tangan kiri, sendoknya tangan kanan. Nyuapnya pakai tangan kiri. Itu kebiasaan orang-orang kafir. Lihat, orang kafir makan, minum, pakai pakaian, pakai kiri dulu semuanya. Mereka ashabus shimal di dunia dan akan menjadi ashabus shimal sampai ke akhirat. Apa ashabus shimal teh? Golongan kiri. Wa ashabul yamin. Ma ashabul yamin. Gitu kan? Golongan kanan. Siapa golongan kanan? Ahli surga. Wa ashabus shimal. Dan ada golongan kiri. Golongan kanan orang mukmin, golongan kiri orang kafir. Di dunia saja golongan kanan, golongan kiri sudah kelihatan. Dari cara makan, cara berpakaian, cara memakai sendal, cara masuk keluar WC, cara masuk keluar rumah. Itu sudah kelihatan. Kalau mau masuk masjid, tangan yang mana dulu? Kiri kanan? Kaki kanan, bukan kanan, bukan tangan kan, kaki kanan. Keluar kaki kiri. Ke WC mana dulu? Kiri dulu. Kalau keluar WC, kanan dulu. Jangan salah, itu sunnah Rasul SAW. Jangan abaikan. Saya suka makan steak, suka. Kumaha ngaretna sama. Cek, garpu, kececet. Nah, pas mau makan, oper. Ribet amat. Gak ribet amat. Enteng kok.
Kalau toh ribet, dalam ribetnya itu ada pahala. Ganti lagi, kececet lagi, over lagi. Nggak ribet, nggak repot, nggak sampai keringetan, nggak sampai memakan waktu berpuluh-puluh detik, nggak. Seketika itu aja, cuma mindahin sedetik pun enggak gitu ya. Enak. Ya dapat pahala karena menerapkan sunnah dalam hal makan. Jadi orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulnya, orang yang kita cintai harus kita ikuti segalanya. Dan cinta atau mengikuti sunnah Rasul termasuk wujud nyata cinta kita kepada Allah. Dalam surah Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan oleh Muhammad, kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti Rasul SAW. Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa kalian. Jadi orang yang mengikuti sunnah Rasul dicintai oleh Allah dan diampuni dosanya loh. Pas makan atau minum pakai tangan bismillah dengan niat mengikuti sunnah Rasul, pahala dapat, dosa gugur. Pas pakai sendal yang kanan dulu, pas buka yang kiri dulu dengan niat mengikuti sunnah Rasul, pahala dapat, dosa gugur. Pas umpamanya kita mau masuk WC kiri dulu, ada doa yang kita baca. Pas keluar kanan dulu, ada doa yang kita baca. Ya dapat pahala, ya gugur dosa. Enteng untuk dapat pahala, untuk menggugurkan dosa, enteng. Gak perlu biaya, gak perlu pulsa, gak perlu kuota, gak perlu wifi, enggak. Dalam semua keadaan, ketika tidur ada sunnah Rasul yang kita terapkan. Ketika berpakaian, ketika ke WC, ketika berkendaraan, ketika ke pasar, ketika masuk keluar rumah, ketika masuk keluar masjid. Semuanya ada sunnah Rasul yang kita akan bisa terapkan. Semuanya jadi pahala dan jadi penggugur dosa. Ya, inilah beberapa penjelasan tentang cinta kepada Allah dan Rasulnya serta buah yang baik yang lahir dari hal tersebut. Cukup ya. Sampai sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Siapa yang mau ya? Mana? Nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama anak Ridho Rizmidani dari Istri. Ya. Ustadz, Anda mau bertanya, Jumat-Jumat yang lalu Ustadz menjelaskan bahwa salah satu orang yang mendapatkan naungan dari Allah di akhirat kelak adalah seorang pemuda yang menghabiskan masa mudanya dengan beribadah kepada Allah. Contohnya menuntut ilmu syar'i. Lalu bagaimana saat ada orang yang berkata bahwa dia tidak mau belajar agama dulu. Katanya dia mau menikmati masa mudanya dulu. Belajar agamanya nanti saja kalau sudah tua katanya. Apa nasihat yang bisa diberikan untuk orang-orang yang berkata seperti ini, Ustaz? Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertama, dia nggak akan dapat naungan di akhirat nanti. Karena masa mudanya habis dipakai untuk hura-hura, untuk senang-senang, bukan untuk ibadah. Itu pertama. Kedua, dia meniatkan belajar agama kalau sudah tua. Apa dia yakin usianya sampai pada usia tua? Ada orang yang masih remaja sudah meninggal, ada banyak. Orang belum sempat belajar agama tapi sudah mati. Banyak? Banyak. Kok pede amat bahwa usianya bisa sampai pada tua? Itu yang kedua. Ya, umur kita tidak bisa duga. Ketiga nih. Apa semua orang yang sudah tua belajar agama? Tidak ya. Ada orang yang sudah tua tapi makin jauh dari agama. Ada? Itu karena apa?
Karena dia tidak memperoleh hidayah sampai masa tuanya. Sejak muda mengejar dunia, kesenangan dengan dunia. Jauh dari hidayah Allah sampai tua, semangat memburu dunia itu nggak pernah sirna. Semakin menggebut, coba lihat. Banyak orang yang usianya di atas 60, di atas 70. Dalam keadaan kaya dan berkuasa. Apa mereka, saya pensiun dari bisnis, saya pensiun dari kekuasaan, saya fokus belajar agama dan ibadah. Apakah begitu? Enggak, semakin tua semakin menjadi-jadi. Apa peribahasanya? Tua-tua apa? Keladi. Semakin tua semakin menjadi. Semakin tua bukannya mikir akhirat, tapi semakin ingin berkuasa, semakin ingin lebih kaya. Jadi kenikmatan dunia membuat dia terlena. Akhirnya di masa tua juga semakin jauh dari agama, bukan dekat kepada agama. Yang seperti itu jauh lebih banyak daripada yang tobat di masa tuanya. Memang ada betul orang yang masa mudanya, aduh habis untuk urusan dunia, nah setelah tua dia kemudian belajar agama. Ada yang seperti itu. Tapi dibanding yang tua tapi semakin merajalela, itu lebih banyak lagi. Nah, orang tadi kalau toh umurnya bisa sampai tua, apakah yakin dia dapat hidayah untuk mempelajari agama dan mengamalkannya? Belum tentu. Oleh karena itulah maka, karena 3 alasan tadi minimal, alasan lainnya masih banyak. Pertama, orang yang menghabiskan masa mudanya untuk hura-hura gak akan dapat naungan di akhirat. Dia akan kepanasan nanti di alam mahsyarnya. Kedua, belum tentu dia keburu tobat, keburu belajar agama, mungkin mati sebelum tua. Ketiga, kalau toh sudah tua belum tentu dapat hidayah mempelajari agama, bahkan mungkin lebih jauh dari agama sebagaimana yang banyak dialami oleh manusia, ya. Gitu aja jawab, wallahu a'lam. Ridha. Khudh ma syi'ta. Siapa yang belum? Yang belakang dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Abdi. Abdi. Nama Abdi? Abdi. Dari? Dari Cipatik. Cipatik, tetangga. Terus? Hukum membaca Sadaqallahul Azim ketika selesai membaca Al-Quran. Setelah selesai membaca Al-Quran, membaca Sadaqallahul Azim. Apa arti Sadaqallahul Azim? Maha benar Allah yang Maha Agung. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah yang Maha Agung. Artinya bagus apa tidak? Bagus. Isi dari Sadaqallahul Azim benar apa tidak? Benar. Sadaqallahul Azim, Maha benar Allah dengan yang Maha Agung. Berarti apakah mengucapkannya ibadah atau maksiat? Dianggap ibadah, ya enggak? Berarti dianggap bagian dari agama atau bukan? Iya, dianggap bagian dari agama. Nah, lihat. Kalau itu dianggap bagian dari agama. Nabi SAW melakukannya apa tidak?
Setelah beliau membaca Al-Quran ditutup dengan Shadaqallahul Azim. Demikian juga para sahabat. Demikian juga para ulama as-salafus soleh. Apakah menutup dengan Shadaqallahul Azim? Tidak. Tidak ada riwayat itu. Kalau Nabi tidak melakukan, para sahabat tidak melakukan, berarti itu bukan bagian dari agama. Bukan bagian dari agama. Tapi kan isinya bagus. Walaupun bagus isinya, jangan dianggap bagian dari agama kalau Nabi tidak menjelaskan. Contoh, berapa rakaat sholat subuh? 2. Kita tambah 3 rakaat. Isi yang 3 rakaat bagus apa jelek? Yang rakaat ketiga. Ada kejelekan? Apa isi rakaat ketiga? Kalau kita tambah subuh menjadi 3 rakaat. Rakaat ketiga isinya apa? Al-Fatihah. Bagus apa jelek? Bagus. Surat. Bagus apa jelek? Bagus. Ruku, i'tidal, sujud, ada takbir, ada tasbih dan doa-doa yang ada di dalamnya. Sampai tahiyat. Itu semua bagus apa jelek? Bagus. Ada yang jelek? Tidak ada yang jelek. Kalau gitu boleh nggak kita tambah jadi 3 rakaat? Nggak boleh. Kenapa? Karena ini perkara agama. Harus ada perintah atau contoh. Kalau itu dianggap perkara agama, maka wajib ada contoh. Kalau nggak ada contoh itu yang disebut bid'ah tadi. Sekarang Shadaqallahul Azim. Bagus isinya? Artinya bagus. Bagian dari agama bukan dianggapnya oleh orang yang melakukannya. Iya bagian dari agama. Lihat, Nabi mencontohkan? Tidak. Para sahabat? Tidak. Jangan. Berdasarkan hal itulah maka agama dibangun berdasarkan wahyu. Bukan berdasarkan ra'yu. Menurut ra'yu ini Shadaqallahul Azim bagus. Tambahkan saja. Nanti ditambah Shadaqallahul Azim wa rasuluhul karim. Wah, itu isinya bagus. Maha benar Allah yang maha agung dan maha benar juga Rasul yang maha mulia. Rasul karim. Bagus. Tapi kalau itu ditambahkan dan dianggap bagian dari agama, berarti menambah ajaran agama berdasarkan ra'yu. Tambahan itu yang tidak boleh. Jangankan aturan Allah. Aturan manusia, aturan agama, aturan negara kita tambah-tambah. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Umpama nih. Tanpa izin tuh umpamanya dalam aturan berlalu lintas. Negara atas nama negara nih, pihak kepolisian, polisi lalu lintas sudah menyimpan aturan berupa rambu-rambu. Ya, ada P dicoret, apa artinya? Dilarang parkir. Ada S dicoret, apa? Dilarang stop. Ada U-turn dicoret, nggak boleh balik arah gitu ya. Ada perboden, apa artinya? Dilarang masuk, ya. Ada kan jalan searah dari sini nggak boleh masuk perboden. Ada lampu merah, kuning, hijau. Itu aturan negara. Kita tambah saja kurang seru kalau merah, kuning, hijau tambah biru. Langsung naik kita tambah 1 biru lampu. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Bisa tangkap polisi nggak? Iya, bisa dihukum. Bisa dihukum. Nambah aturan orang saja sudah nggak boleh. Sudah sebuah kejahatan. Pemerintah menerapkan aturan itu sudah matang-matang diperhitungkan segala-galanya. Nih, kita mah hanya satu orang berdasarkan ra'yu kita. Lalu mikir, kayaknya baik nih, seru kali tambah biru. Tambah biru. Apa artinya biru? Nanti kita pikirkan umpamanya. Kan bagus nambah-nambah. Maka tidak boleh. Apalagi aturan Allah. Ditambah-tambah oleh kita. Dikurang, dirubah. Nggak boleh ya. Walaupun menurut ra'yu kita adalah bagus dan baik. Wallahu a'lam. Abdi, ta'al.
lakal hadiyah. Khudh ma syi'ta, watruk ma syi'ta. Apa arti khudh ma syi'ta? Apa artinya? Tidak? Khudh apa khudh? Ambil. Ma syi'ta. Apa yang kamu mau? Watruk ma syi'ta, tinggalkan apa yang kamu mau. Ya. Siapa lagi? Siapa namanya? Yang belum pernah nanya. Assalamualaikum. Siapa dipanggilnya? Habib. Masya Allah kita ada Habib. Ya Habibi. Tafadhal ya Habibi. Apa yang memancing amarah? Iya, Habibi bertanya apa yang bisa memancing amarah dan bagaimana cara kita meredakan orang yang sedang amarah. Biasanya yang membuat orang marah adalah sesuatu yang membuat dia marah. Apa? Beda-beda orang tuh. Ada orang yang dibully, dihina, dicaci, nggak marah ada. Seperti saya kalau dihina, dicaci pribadi saya nggak akan marah. Senyum aja. Karena nggak ada ruginya. Yang ada untungnya apa? Dosa berkurang, pahala nambah, doa saya bisa makbul. Tapi orang lain mungkin ketika dihina marah ya. Ketika dicaci, dibully marah ya. Beda karakter. Tapi kalau umpamanya ada ayat Allah yang dilanggar, sunnah Rasul yang diinjak-injak, saya marah. Ada orang lain, Al-Quran, sunnah diinjak-injak, cuek saja. Beda karakter. Jadi intinya yang membuat orang emosi atau marah sangat tergantung pada prinsip dan karakter orang tersebut. Ada orang yang ketika makan, diambil makanannya, marah. Kalau saya ketika makan direbut makan, alhamdulillah ternyata dia suka dan memberi, saya suka, dia suka dan memberi apa yang saya suka itu infak yang paling afdal. Alhamdulillah ternyata dia suka, dikasih, gak akan marah. Gitu tanya. Tapi orang lain mungkin marah. Jadi beda karakter. Beda juga hal yang bisa memancing orang untuk emosi. Yang kedua, bagaimana cara meredakan orang yang sedang emosi. Pertama, suruh dia ta'awudz. Ta'awudz. Karena orang yang sedang marah berarti sedang digoda oleh syaitan. Suatu saat, istabba rajulan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam bertengkar, saling mencela. Sampai salah satu di antaranya mukanya memerah saking marahnya. Kalau di sana sampai sekarang, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang, orang semarah apapun gak akan berani mukul. Mukul di penjara. Sebenarnya di Indonesia juga begitu, yang mukul bisa di penjara loh. Hanya proses hukumnya tegas apa tidak itu saja. Kalau di sana tegas, mukul di penjara. Makanya mereka itu kalau bertengkar, banyak ngomong sampai dari jauh, misalnya mendekat sampai bibir sama bibir hampir ketemu, gitu. Paling hebat memegang baju di gini-gini. Paling sobek baju bisa diganti. Tapi kalau melukai, memukul sampai ada bekas di penjara. Gak berani. Nah di hadapan Rasul SAW ada dua orang saling bertengkar, saling mencela sampai salah satu mukanya merah. Apa kata Nabi SAW? Inni la'alamu kalimatan lau qalaha la dhahaba ma yajid.
Aku mengetahui satu kalimat yang bila kalimat ini dikatakan oleh orang yang marah itu pasti hilanglah kemarahan yang sedang dialaminya. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seandainya dia mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Suruh dia ta'awudz. Orang sekarang kebanyakan bukan nyuruh ta'awudz tapi nyuruh apa? Istighfar. Istighfar. Astagfirullah. Salah. Harusnya apa? Ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu pertama. Kedua, kalau disuruh ta'awudz tidak menurut. Atau menurut tapi tetap ta'awudz. Iya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sambil marah juga gitu. Tapi sambil marah tetap ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, sambil teriak, sambil berteriak. Ya, ini saya juga ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sambil tetap marah. Redakan dengan cara apa? Kalau dia sedang berdiri, suruh duduk. Suruh duduk. Kalau duduk masih suruh berbaring. Sambil tetap ta'awudz. Sambil dihayati ta'awudznya. Sebab kalau dia masih berdiri, walaupun ta'awudz tidak reda, dalam posisi berdiri sangat riskan untuk dibiarkan karena dalam keadaan berdiri menyerang orang yang dimarahinya itu lebih cepat dan lebih fatal. Tapi kalau sambil duduk mau menyerang pun ada proses berdiri dulu. Kalau berbaring ada proses bangun dulu, jadi bisa kita cegah, bisa kita lerai. Tapi kalau sambil berdiri tinggal menyerang orang yang dimarahinya bisa berbahaya. Jadi pertama suruh ta'awudz, kedua suruh duduk atau suruh berbaring, ketiga jauhkan dari penyebab dia emosi. Kalau penyebab dia emosi ada orang yang dia marahi di sana, suruh orang itu pergi. Atau suruh yang marah ini menjauh. Itu yang ketiga, ya. Jauhkan dari penyebab dia emosi. Keempat, alihkan pembicaraan dan perhatian orang itu kepada masalah yang lain. Ketika marah suruh ta'awudz, udah, emang orang itu nyebelin, jangan dilayani sudah. Gimana sekarang kabar anakmu? Saya dengar kemarin anakmu itu sakit. Sudah diobati belum? Sudah dibawa ke dokter? Yuk, kalau belum saya ingin nengok yuk. Nah, dialihkan pembicaraan kepada yang lain. Yang kira-kira bisa menghibur dia. Saya dengar kamu kemarin dapat promosi jabatan, ya selamat ya gitu. Saya ikut senang di bawah kepemimpinanmu ya. Perusahaan insya Allah lebih maju, lebih sejahtera. Dipuji. Itulah beberapa cara ya. Wallahu a'lam bishawab. Habibi, ta'al. Khudh ma syi'ta. Afan. Sama kesenangannya dengan saya, getuk. Cung. Nih, nukasep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, apakah boleh? Nama dulu. Nama saya Abdi. Abdi? Itu bukan itu. Dari? Selacau. Di mana Selacau? Di depan. Ayo Abdi di Selacau. Apakah kita boleh mengadakan saweran kepada orang banyak? Mengadakan? Saweran. Saweran kepada? Orang banyak. Orang banyak. Saweran pakai uang. Lempar. Gitu. Baik, barakallahu fiik. Boleh nggak kita nyawer? Maksudnya nggak ada sebab ya. Nggak ada umpamanya ritual atau acara apapun. Ini kita banyak uang. Banyak uang. Kita umumkan dulu di media sosial. Saya akan nyawer uang kumpul di anu gitu ya. Hari anu jam sekian, hari Ahad jam 10. Oh tuh sebelum hari Ahad, sebelum jam 10 juga. Itu tempat sudah penuh ya enggak?
Pas ke sana kita awurkan. Apa yang terjadi? Orang berebut, berdesak-desakan. Mungkin ada yang celaka? Mungkin. Yang disawerkannya 100 ribuan. 10 juta, umpamanya. Orang bisa saling injek, saling sikut, saling dorong. Ada yang keinjek, kesikut, kedorong, ada yang berantem. Maka pertamanya adalah memberi. Dan hukum asal memberi bagus. Kedua cara, kalau cara memberi menimbulkan madarat maka tidak boleh. Sebab daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak madarat harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat. Umpamanya memberi itu ada manfaat. Tapi cara memberinya dengan cara dilempar, saweran, melahirkan madarat. Apa madaratnya? Tadi orang bisa celaka. Orang bisa berantem. Maka nggak boleh. Hukum memberi sunnah, hukum menghindarkan madarat wajib. Yang sunnah tidak boleh mendahului yang wajib. Kalau mau memberi nih, pertama caranya yang bagus. Kedua, sasarannya harus tepat. Memberi kepada yang perlu. Pada fakir miskin. Kalau disawer, apakah yakin nggak bahwa yang berebut itu yang miskin semua? Enggak, yang banyak uang juga mau ya enggak? Kalau umpamanya saya ada uang nih. Tapi ada yang ngasih ke saya 200 ribu. Saya terima enggak? Ya terimalah. Sok, siapa yang mau ngasih ke saya? Saya terima, gitu ya. Padahal saya tidak butuh. Nah dengan cara disawer belum tentu orang fakir, orang miskin yang dapat. Tapi mungkin yang kuat, yang jangkung gitu ya. Yang tenaganya gede, didorong sana, dorong sini, mau ngambil, dorong, brek, dia ambilin. Apalagi yang preman, siapa sok yang berani ngambil, saya hajar. Sok. Akhirnya gak ada yang berani ngambil. Dia ambil semua. Itu madarat. Maka jangan memberi dengan cara nyawer karena ada madarat. Selain gak ada madarat juga bisa salah sasaran. Yang gak harus diberi malah dapat. Yang harus diberi malah gak dapat. Anak-anak yatim, janda-janda tua yang tidak ada yang menafkahinya gak bisa berebut. Bisa keinjak-injak dia. Itu yang ketiganya. Jadi yang pertama bisa menimbulkan madarat, pertengkaran. Yang keduanya bisa salah sasaran. Ketiganya bisa menimbulkan riya. Lihat saya banyak uang. Gitu. Orang-orang memuji. Sedangkan infak dan sedekah lebih utama untuk dirahasiakan. Jangan sampai ada orang yang tahu. Sebab bisa menghapus pahala infak dan sedekah kita. Ya, diam-diam saja disurvei mana yang miskin, mana yang butuh, mana yang kurang. Disurvei itu. Kasih, datangi. Di saat orang tidak tahu. Mungkin malam-malam diketok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan ribut. Ini ada rezeki. Bila perlu ditopeng, ya gak apa-apa ditopeng. Untuk menyembunyikan identitas. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah, eta jelema sahanya. Tadi kenal, wawuh pakai topeng ngasih. Gak apa-apa. Lihat lagi ke orang fakir miskin lain. Kayak gitu tuh. Itu yang lebih perlu ya. Jadi menyawer berarti memberi. Tapi dengan cara yang bisa menimbulkan madarat. Bisa menimbulkan riya dan bisa salah sasaran. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sini Abdi. Siapa lagi? Tuh 2, 3, 4. Kamu ngelihat apa ngacung? Enggak. Siapa lagi? Kamu ngacung? Biar kieu.
1, 2, 3, 4, 5. Sudah cuma 5 orang ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang 5 barusan sini.